Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Nurdinullah dengan NIM 2301. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai PMK terbaru tentang pemeriksaan pajak. Apa saja yang berubah serta bagaimana dampaknya bagi wajib pajak. Nah, untuk slide yang pertama, ketentuan umum pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, maupun bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak, yaitu pegawai negeri sipil di DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan. Terdapat dua jenis pemeriksaan dalam ketentuan umum. Yang pertama, pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan untuk mencari bukti awal adanya dugaan tindak pidana perpajakan. Yang kedua, pemeriksaan ulang, yaitu pemeriksaan atas wajib pajak yang sebelumnya sudah diterbitkan ketetapan pajaknya. Nah, untuk slide selanjutnya itu kewenangan, tujuan, tipe, dan ruang lingkup pemeriksaan. Nah, untuk yang pertama, kewenangan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua, keperluan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada tujuan pemeriksaan. Nah, yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan. Lalu ada ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan dapat mencakup yang pertama, satu atau seluruh jenis pajak. Dua, satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, termasuk beberapa objek PBB. Jenis pajak yang dapat menjadi objek pemeriksaan mencakup PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, PBB, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lain yang dikelola oleh DJP. Tipe pemeriksaan. Tipe pemeriksaan ada tiga. Yang pertama yaitu pemeriksaan lengkap, menguji seluruh isi SPT secara menyeluruh. Yang kedua, pemeriksaan terfokus, menguji beberapa pos tertentu yang berisiko. Yang ketiga, pemeriksaan spesifik, menguji satu transaksi atau isu tertentu secara sangat terbatas. Lalu ada kriteria pemeriksaan. Yang pertama, untuk menguji kepatuhan. Nah, WP mengajukan restitusi, SPT lebih bayar atau rugi, ada perbedaan data WP dengan DJP, SPT tidak lengkap atau tidak benar atau tidak disampaikan, ada transaksi atau pos yang tidak wajar dengan profil WP, WP rugi bertahun-tahun tapi tetap beroperasi. Yang kedua ada untuk tujuan lain, pemberian atau penghapusan BWP atau status PKP, penerbitan atau pembetulan surat ketetapan pajak, permintaan data instansi lain, pemeriksaan terkait pidana pajak, pengujian transfer pricing atau transaksi afiliasi, verifikasi kompensasi kerugian atau rekonsiliasi data khusus. Itu ada standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, standar umum. Pemeriksa pajak wajib memiliki pendidikan, pelatihan, dan kompetensi yang memadai. Harus menjunjung integritas dan independensi. Lalu yang kedua ada standar pelaksanaan. Pemeriksaan harus dipersiapkan sesuai tujuan. Pengujian dilakukan dengan metode yang tepat. Hasil temuan harus didukung bukti yang kuat. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor DJP atau di tempat wajib pajak. Semua proses dicatat dalam kertas pemeriksaan. Lalu ada standar pelaporan. Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP memuat temuan, analisis, simpulan, serta usulan pemeriksaan. Lalu slide selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan terdiri dari 1. Jangka waktu pengujian, maksimal 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, maksimal 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, maksimal 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir, maksimal 30 hari dimulai sejak SPHP diterbitkan hingga pembahasan LHP selesai. Perhitungan jangka waktu. Pengujian dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksa.
pembahasan akhir dihitung sejak SPHP diterbitkan. Lalu perpanjangan JW jangka waktu pemeriksaan. Secara umum tidak ada perpanjangan kecuali untuk dua kondisi. Yang pertama, audit grup usaha. Yang dua, transfer pricing dan transaksi khusus indikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan hanya boleh maksimal 4 bulan dan hanya untuk tahap pengujian. Untuk pemeriksaan spesifik atas data konkret, yang pertama yaitu 10 hari pengujian, 10 hari pembahasan akhir, tidak ada perpanjangan. Untuk pemeriksaan tujuan lain, maksimal 4 bulan sampai LHP disampaikan, tanpa pembahasan akhir tidak ada perpanjangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.